Puji nama Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan, shalom. Shalom, yang bersuka cita pagi hari ini boleh lambaikan kedua tangannya tinggi-tinggi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita, sorakan haleluya. Saya rindu jemaat GBI Mekarsari saling berfellowship satu dengan yang lain. Kasih salam kanan kirinya, bilang selamat datang, selamat beribadah di GBI Mekarsari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar atas hidup kami. Kami mengucap syukur untuk segala yang sudah kami lewati, Bapa. Bapa yang baik, kami percaya, Bapa, Roh Kudus bekerja di tempat ini, Bapa. Lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Terima kasih, Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Terpujilah Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Bersama-sama katakan, oh, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima
kita. Haleluya. Bapak terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersujud dan kami berterima kasih pada Allah kami yang hidup Tuhan. Kau Allah yang luar biasa atas kami Tuhan. Kau Allah yang sungguh besar atas hidup kami ya Tuhan. Dan kami percaya ya Bapa, hari ini Tuhan Kau kumpulkan kembali kami di tempat ini Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan, bersehati Tuhan, berdoa ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami untuk Indonesia Tuhan. Kami mengangkat tangan kami untuk bangsa kami Tuhan. Mari ya Bapa, berkatilah Tuhan Indonesia ya Tuhan. Kami mau katakan shalom untuk Indonesia. Shalom untuk bangsa kami Tuhan. Bangkitkan bangsa ini ya Tuhan menjadi bangsa pilihan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan saat Engkau tempatkan kami Tuhan, umat-Mu ada di tanah negeri kami ini ya Bapa. Kau Allah punya satu rencana yang indah Tuhan untuk setiap kami. Kami mau menjadi tiang doa untuk negeri ini ya Tuhan. Diberkatilah tanahnya Tuhan, diberkatilah air udaranya ya Tuhan. Diberkatilah segala sesuatu yang ada di tanah ini ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami Tuhan. Presiden kami Tuhan, wakil presiden kami Tuhan, bahkan setiap jajaran pemerintahan Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kami percaya semua mereka ada di dalam tangan dan kuasa-Mu Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada atas hidup mereka ya Bapa. Bahkan kami percaya Tuhan setiap keputusan-keputusan yang boleh dibuat Tuhan dan dikeluarkan untuk bangsa ini Bapa, itu adalah atas izin-Mu Tuhan. Itu adalah atas rencana-Mu ya Tuhan atas bangsa ini Bapa. Tidak akan pernah Tuhan kami mau katakan tidak akan pernah gagal Tuhan janji-janji Tuhan atas bangsa ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, bangsa ini akan semakin next level ya Bapa. Apapun yang terjadi, persoalan-persoalan yang ada di atas bangsa ini Tuhan, kami percaya Allah campur tangan Tuhan. Allah yang akan memberkati bangsa ini ya Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, kami juga mau katakan ya Bapa, shalom untuk kota kami Tuhan. Depok kami tercinta ya Bapa. Kami percaya Tuhan, tidak satu kebetulan kami ada di kota ini ya Tuhan. Kota kesukaan bagimu Tuhan. Kota kesayanganmu ya Bapa. Dan kami memberkati kota ini ya Tuhan. Saat kami ada di tempat ini ya Tuhan, di kota ini ya Bapa. Mari Bapa buat anak-anakmu Tuhan, mengangkat tangan atas kota ini Tuhan. Berseru ya Bapa, bersehati ya Tuhan. Atas kota ini ya Bapa, kami berdoa ya Bapa. Kau Allah yang melawat Tuhan. Kau Allah yang akan membuat Tuhan kota ini menjadi kota yang besar Tuhan. Kota yang penuh dengan kegirangan bagi Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk wali kota kami. Kami berdoa untuk setiap pejabat-pejabat di kota kami ya Tuhan. Mari Bapak, Engkau Allah yang memegang mereka ya Tuhan. Kami percaya tidak ada satupun Tuhan yang gagal atas kota ini Tuhan. Ada di dalam rancangan-Mu, ada di dalam rencana Tuhan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Aba. Hari ini juga kami berdoa, kami mengangkat tangan kami untuk gembala pembina kami ya Bapa. Paniko ya Tuhan, dan semua wakil-wakilnya ya Tuhan. Setiap pelayan-pelayan yang bekerja Tuhan, kami bersehati ya Tuhan. Kami percaya segala sesuatu yang Paniko lakukan beserta semua jajaran-jajarannya ya Bapa, itu memuliakan nama Tuhan dan semakin memperlebar kuasa dan kemuliaan Tuhan atas kami ya Tuhan, atas negeri ini, atas bangsa-bangsa ya Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatannya ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap hal-hal yang Kau taruh di dalam hatinya Tuhan, visi-visi yang semakin dipertajam Tuhan. Terima kasih untuk pemimpin kami Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk keluarganya ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak cucu mantunya ya Bapak, Kau berkati secara luar biasa ya Tuhan. Bapak, hari ini juga kami mengangkat tangan kami untuk gembala rayon kami ya Tuhan, Pak Yongki ya Tuhan. Berserta istri, berserta keluarga ya Tuhan. Dan semua wakil-wakilnya ya Bapak. Kami bersehati Tuhan, apapun yang saat ini ya Bapak sedang dia lakukan Tuhan. Mari ya Abah, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang lakukan perkara-perkara hebat, perkara-perkara besar Tuhan.
Dan kami percaya pelayanan-pelayanannya semakin dikembangkan Tuhan. Pelayanan-pelayanannya akan semakin memuliakan nama Tuhan, memperluas kerajaan Tuhan. Bapak terima kasih juga kami mengangkat tangan kami untuk gembala kami tercinta di tempat ini ya Bapak Hengki ya Tuhan. Bapak, Engkau Allah yang memilih pemimpin kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan melalui pemimpin kami ya Bapak, ada hal-hal besar Tuhan atas kota kami. Ada hal-hal besar atas Mekarsari ini Tuhan. Ada hal-hal besar, perkara-perkara dahsyat dan ajaib Tuhan. Mari ya Bapak, melalui hamba-Mu, ketulusan hamba-Mu Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Allah Engkau tidak berhenti Tuhan. Allah Engkau sedang bergerak Tuhan untuk setiap umat-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa. Dan kami berdoa untuk kesehatannya, kami berdoa untuk keluarganya, kami berdoa untuk semua pelayanannya ya Tuhan. Mari Bapa kami ya Tuhan, Engkau Allah yang sedang mengikat pemimpin kami ini Tuhan dalam tali kasih-Mu ya Bapa. Tidak berkesudahan ya Bapa, kemurahan, kebaikan dan luar biasa kebaikan-Mu Tuhan untuk pemimpin kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk Taman Doa Rumah Pengorbanan Tuhan. Bapa mari ya Bapa, pakai taman ini Tuhan, pakai tempat ini ya Bapa. Pakai setiap orang-orang yang mengelola Tuhan. Pakai setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, sehingga dibangkitkan para pendoa-Mu ya Tuhan. Sehingga dibangkitkan kuasa doa-Mu Tuhan. Roh-Roh Tuhan atas setiap umat-Mu di Tuhan di Depok ini ya Bapa. Bahkan kami percaya melalui Taman Doa Rumah Pengorbanan ya Bapa, kemuliaan Tuhan boleh tersebar ke bangsa-bangsa Tuhan, ke kota-kota lain, ke negara-negara lain ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semakin memperlebar kuasa-Mu Tuhan, semakin memperlebar kerajaan Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih ya Abah. Hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk Pak Benaya Tuhan selaku wakil gembala ya Tuhan. Mari ya Bapa, Engkau juga menyertai kehidupannya, Engkau juga menyertai Tuhan setiap pelayanannya Tuhan, dimanapun dia Kau tempatkan ya Tuhan. Kami berdoa ada kesatuan hati ya Tuhan antara pemimpin kami ya Tuhan. Kami berdoa ada setiap ide-ide baru Tuhan, ada setiap hal-hal baru, visi-visi yang semakin dipertajam ya Tuhan. Kami berdoa untuk keluarganya, kami berdoa untuk anak-anaknya ya Tuhan. Setiap hal Tuhan yang Kau tempatkan dalam hatinya ya Bapa. Mari ya Tuhan, Engkau Allah yang memimpin kehidupannya secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Abah. Hari ini Tuhan kami juga berdoa Tuhan sebagai umat-Mu ya Bapa. Biar ya Tuhan, apapun yang saat ini Tuhan kami dengar Tuhan, buka telinga kami Tuhan, buka mata hati kami Tuhan, buka setiap pikiran kami ya Tuhan, sehingga setiap firman yang kami dengar hari ini ya Bapa, itu membangkitkan kami Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, Pak Andreas ya Tuhan. Mari ya Bapa, melalui mulut bibirnya ya Tuhan, ada perkataan-perkataan Tuhan, ada hal-hal baru Tuhan, paradigma-paradigma yang diubahkan Tuhan. Setiap hal Tuhan yang mengikat kehidupan umat-Mu Tuhan saat ini juga dilepaskan ya Tuhan. Setiap sakit penyakit Tuhan saat ini juga disembuhkan ya Tuhan. Karena kami percaya melalui hamba-Mu Tuhan, Engkau berencana Tuhan untuk setiap umat-Mu di Mekarsari ini. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari siapkan Tuhan setiap hati kami ya Allah Roh Kudus. Engkau Allah yang saat ini memenuhi setiap umat-Mu di tempat ini, baik di atas maupun di bawah Tuhan. Kami percaya Allah tidak akan pernah Tuhan melewatkan satu pun orang di tempat ini ya Tuhan. Dan kami percaya kelegaan itu akan terjadi, pelepasan itu akan terjadi, dan kami akan pulang dengan hati yang baru dari tempat ini ya Tuhan. Kami tidak akan pernah menjadi sama Tuhan, karena Allah kami adalah Allah yang tidak pernah sama. Kau Allah yang akan selalu bergerak atas kehidupan kami. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya pada Allah kami yang hidup. Kami siap untuk mendengar, kami siap untuk beribadah, kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu di tempat ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku,
Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan dekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang penuhi Roh Kudus. Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Berapa banyak dari kita yang percaya bahwa api kemuliaan dicurahkan di tempat ini? Katakan amin. Amin. Tepuk tangan di mana buat Allah kita? Haleluya. Dengarkanlah suara nafir, panggil semua umatnya. Suara nafiri memanggil semua
kirinya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Bersama kita katakan. Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Suarakan haleluya. Silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman sembari persembahan dijalankan. Kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hari ini Bapak. Sebentar kami akan memberikan sebagian dari yang terbaik ya Bapak. Dan biarlah Engkau yang memberkati persembahan kami ini ya Bapak. Terima kasih Bapak. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Mari kita yang siap memberi sama-sama katakan amin. Salam jemaat yang dikasih Tuhan, berikut ini kami sampaikan pengumuman GBI Mekarsari Depok selama bulan Mei 2024. Ibadah Raya Hari Minggu akan diadakan setiap minggunya pada pukul 8 pagi bertempat di Aula Esa. Informasi lebih lanjut mengenai Ibadah Raya Hari Minggu akan diinformasikan melalui sekretariat atau gembala kul masing-masing. Ibadah Youth Home for Generation diadakan setiap hari Sabtu di minggu pertama, kedua, dan ketiga pada pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Saudara Eca atau Saudari Giovanni di nomor yang tertera di layar. Ibadah Sekolah Minggu dilaksanakan pada pukul 8 pagi di ruangan Sekolah Minggu. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Saudari Gaby di nomor yang tertera di layar. Ibadah UMAS dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 pukul 10 pagi bertempat di Aula Esa. Jemaat usia emas diundang untuk hadir dalam ibadah ini. Menara Doa GBI Mekarsari diadakan setiap minggu kedua di setiap bulannya pada pukul 11 siang bertempat di Taman Doa Rumah Pengorbanan. Seluruh pengerja dihimbau untuk hadir dalam Menara Doa ini. Mari satukan hati, tumbuh bersama dan memenangkan jiwa dalam Community of Love GBI Mekarsari Depok. Bagi jemaat yang ingin bergabung dalam KUL, dapat menghubungi Bapak Agus di nomor yang tertera di layar. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan jemaat seperti baptisan, PKJ, pernikahan, dan penyerahan anak, dapat menghubungi sekretariat dengan Ibu Mauren. Untuk pelayanan atau permohonan doa dapat menghubungi Ibu Naomi. Doa Aziza Prayer Tower diadakan setiap hari Selasa pukul 1 siang. Untuk Healing House Doa Bersama diadakan setiap hari Jumat pukul 11 siang. Informasi link dan kode Zoom akan diinformasikan melalui grup WhatsApp Jemaat GBI Mekarsari Depok. Doa pengerja dan Jemaat GBI Mekarsari Depok diadakan setiap hari Sabtu kecuali di minggu pertama pada pukul 8 pagi bertempat di Aula Esa. Bagi seluruh pengerja, terutama yang melayani pada hari Minggu, diwajibkan untuk hadir. Mulai bulan Juni 2024 akan diadakan ibadah Junior Church atau JC setiap hari Minggu pukul 8 pagi bertempat di ruang sekretariat. Mengundang seluruh anak muda usia 13 sampai 15 tahun untuk hadir dalam ibadah ini.
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Putri atau Tania di nomor yang tertera di layar. Atas nama Gembala dan Pengerja mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada bulan Mei 2024. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan umum minggu, persepuluhan atau persembahan lainnya dapat mentransfer ke rekening BCA di nomor rekening 166-054-3437 atas nama GBI Mekarsari. Bukti transfer dapat dikirimkan ke nomor sekretariat dengan Ibu Mauret. Demikian pengumuman GBI Mekarsari Depok selama bulan Mei 2024. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya saya rindu, adakah jemaat yang baru pertama kali beribadah di tempat ini boleh lambaikan tangannya? Apakah ada? Oh, puji nama Tuhan di sebelah kiri. Selamat datang Bapak, selamat bergabung di GBI Mekarsari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita mau masuk lebih dalam lagi. Haleluya Yesus. Kami tahu Roh-Mu bekerja di tempat ini Bapak. Roh-Mu hadir di tempat ini. Yesus menjamah setiap kami Bapak. Syukur. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Kasih tepuk tangan yang manis buat Allah kita. Haleluya Yesus. Kan tanah mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Katakan, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah hidup kami, demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Kami rindu Tuhan, rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Biar jemaat Tuhan saja yang bagaikan tanah kering kami rindukan.
Sama kita angkat tangan kita katakan, oh, mengalilah kuasa Roh Kudus, mengalir curah di tempat ini, oh, mengalilah, oh Roh Mari angkat tangan kita bersama. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Ini kami Tuhan. Ini kerinduan kami. Roh Kudus turun. Sekali lagi katakan dengan iman. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari kita sembah Tuhan. Kami rindukan kuasa-Mu Tuhan, penuhi setiap kami di tempat ini. Lawatlah kami, urapi setiap kami, curahkan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, oh Yesus. Yaralabasyakaralamu, Yaralabasyanda, Yaralabataka, Yaralabasyakaralaba, Yaralabasyanda. Mari sembah Dia, tinggikan namanya di dalam roh. Oh, yaralabasyakaralabataka, yaralabasyanda, Ina yaralabasyakaralaba, yaralaba, 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 yaralaba. Memulihkan setiap kami. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yaralabasyakaralaba, yaralaba, 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 yaralabataka, yaralaba, 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 yaralaba. Terus sembah Dia di dalam roh. Oh yaralabataka, yaralabasyakaralaba, Kina yaralabataka, yaralaba, 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 yaralaba. Yaralabataka, yaralabasyakaralaba, yaralaba, 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 yaralaba. Yaralabataka, yaralaba, 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 yaralaba. Kina yaralabasyanda, yaralaba. Oh Yesus, Engkau baik, Engkau teramat baik bagi kami. Kami tinggikan Kau Tuhan, kami sembah Kau. Oh Yesus, inilah kami anak-anak-Mu yang merindukan Roh Kudus hadir di tempat ini. Yaralabataka, yaralabasyanda, yaralaba. Kina yaralabataka, yaralaba, 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 yaralaba. Ku yaralabataka, yaralabasyikiralaba, yaralaba, yaralaba, yaralaba. Ku yaralabataka, yaralaba, 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 yaralaba. Yesus Tuhan, Engkau baik, Engkau teramat baik bagi kami.
Kami percaya lawatan-Mu turun di tempat ini Tuhan. Membebaskan, memulihkan Bapa. Oh ya ralaba syikir ralaba taka ya ralaba syanda. Ya ralaba taka ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya. Sembah dia terus haleluya. Ya ralaba taka ya ralaba syikir ralaba ya 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 ralaba. Ya ralaba taka ya ralaba 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 ya ralaba. Syakar ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Ya ralaba ba. Shikira ba. Ya ralaba taka ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Ya ralaba ba. Ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Ya ralaba taka ya ralaba syakar ralaba ya ralaba. Ya ralaba taka ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Kina ya ralaba syikira ralaba ya ralaba ya ralaba. Ya ralaba taka ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Syakar ralaba taka ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Ya ralaba taka ya ralaba syakar ralaba ya ralaba ya ralaba. Ya ralaba taka ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Ya ralaba syikir ralaba ya Yesus. Ya ralaba taka ya ralaba syakar ralaba. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again. Fill me again with the power Of your Spirit, Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more. and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit bersama. Katakan, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying. Lord, I'm crying out for more and more of you. Sekali lagi katakan dengan iman. Crying out for more and more of you. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Roh Kudus sudah hadir dari pagi tadi di tempat ini. Hanya pilihannya take it or leave it. Dia berkuasa. Dia yang punya kita semua.
Pujian tadi harusnya mengalir dari hati kita yang paling dalam. Wow. Jesus. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying out for more. Lagi-lagi katakan, Lord, I'm crying out. Yes, for more. Lagi katakan, Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out, Jesus, for more. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more and more of you. Bapak dengar ceritaan hati kami, Tuhan. Sungguh kami perlu Tuhan. Beracara dan berperkara lebih dari yang kami pikirkan, Tuhan. Sebab yang kami tahu Allah dahsyat, Allah penuh kasih, Allah berkuasa, firman-Mu tidak pernah gagal, Kau gak pernah lalai, Tuhan. Thank you Lord, thank you. Penuhi kami terus Tuhan, penuhi kami terus Tuhan. Kami mau buka hati kami, biar Allah bekerja lebih yang dari kami pikirkan. Makasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami, kami sambut semuanya dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua jemaat Tuhan katakan amin. Wow. Kalau saya teruskan, saya maunya menyembah aja gitu. Silakan duduk. Wow, amazing, amazing. Terima kasih tim musik, tema musik. Kalau enggak ada tempat duduk, duduk aja situ enggak apa-apa. Iringi saya, enggak apa-apa ya. Siapa namamu? Dani ya, ke Dani ya, enggak apa-apa Dani ya. Haleluya. Ya, shalom. Umat Tuhan yang ada di tempat ini, saya dengar di bawah juga ada streaming, yang di rumah-rumah juga shalom. Saya percaya ada sukacita Tuhan yang besar, amin. Maaf saya masih terbawa emosi karena saya tahu hadir Tuhan di tempat ini. Wow, luar biasa. Saya juga baru menyadari ketika tahu jadwal saya di tempat ini karena Bu Maureen dari 2 bulan lalu ya, kalau enggak salah ya. 2 bulan lalu ya, minta, saya baru sadar bahwa bertepatan dengan pencurahan Roh Kudus gitu saudara. Jadi saya bilang ini Tuhan gak ada yang kebetulan gitu. Ya saya percaya semua by design oleh Tuhan gitu. Cuma saya terbatas, saya hanya dari tadi saya doa Tuhan tolong saya. Apa yang saya mau sampaikan buat umat Tuhan. Saya merasa gereja GBI gereja GBI Mekarsari ini sudah seperti rumah kedua buat saya gitu. Walaupun sudah lama ya, baru hari ini jumpa lagi dan saya lihat amazing, luar biasa nih. Kalau enggak masuk surga terlalu ini. Haleluya. Amin, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Wow, amazing. Nah jadi hari ini kira-kira 2000 tahun yang lalu itu rasul-rasul menerima sesuatu yang luar biasa, yang dahsyat, yang akhirnya dampaknya sampai kita hari ini gitu ya. Karena memang sesungguhnya Tuhan Yesus itu sudah menjanjikan bahwa dia sebelum terangkat ke surga dia menjanjikan bahwa dia akan mengirimkan penolong buat kita. Artinya sebenarnya saudara dan saya tuh nggak sanggup ikut Tuhan. Ya, tidak bilang berat Tuhan, nggak sanggup. Wow, iya memang nggak sanggup. Tapi Dia berikan penolong.
Itu yang menyanggupi, yang membuat kita sanggup. Amin. Ada nggak penolongnya dalam hidup kita? Pastikan ya. Saya berdoa pulang dari tempat ini, Roh Kudus tadi sudah hadir. Tinggal pilihannya kamu mau terima atau tinggalkan. Saya berdoa kita terima. Amin. Ya, karena orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus itu yang akan mengubah dunia. Bukan orang biasa-biasa, enggak. Saya enggak percaya. Yang saya percaya orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia akan mengubah keadaan. Dia akan mengubah dunia. Dia mengubah Mekarsari. Wow, amazing. Oke, saya buka dulu sebentar dengan apa itu Pentakosta gitu ya. Sedikit aja. Jadi pada perjanjian lama itu Pentakosta itu hari pertemuan kudus gitu ya, dan hari bersukaria gitu. Karena mereka mengucap syukur Allah sudah membebaskan mereka dari Mesir gitu ya, membawa keluar dari Mesir. Jadi itu mereka bersukaria. Pertemuan kudus pada saat itu imam-imam mempersembahkan korban untuk menghapus dosa umat Israel gitu. Tetapi pada perjanjian baru itu di mana Roh Kudus dicurahkan. Nah, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau saya merenungkan gitu pada saat itu gitu, wow. Jadi waktu Tuhan Yesus terangkat ke surga, mereka disuruh tunggu gitu ya, tunggu, nantikan, berdoa aja gitu, berdoa, memuji aja, berdoa. Mereka bertekun dengan sehati, firman Tuhan bilang ya, bersama-sama berdoa gitu ya, bertekun sehati. Dan apa yang terjadi, wow, tiba-tiba dalam satu ruangan itu angin bertiup, wah, tiba-tiba lidah-lidah api keluar gitu. Dan apa yang terjadi, masuk gitu ke atas mereka, dan mereka kepenuhan dengan Roh Tuhan. Wow, dahsyat. Petrus keluar khotbah, cuman berapa menit 3.000 orang bertobat gitu. Amazing. Saya waktu membayangkan itu, wow. Tapi yang saya tertarik saudara bahwa orang-orang yang menantikan itu pada saat itu, jadi para murid dan ada beberapa orang, literatur menceritakan ada sisa 120 orang gitu. Tetapi ada juga para teolog yang berkata bahwa sebelumnya itu ada beberapa orang, sebelum 120 jadi ada beberapa orang. Jadi mungkin waktu mereka sedang berdoa hari pertama gitu kan, mereka doa. Dulu mungkin gak ada alat musik atau kecapi doang gitu ya. Kalau hari ini kita full band. Amen. Jadi memang ini waktunya kita sebenarnya gitu ya. Jadi mereka mungkin pada saat itu cuma nyanyi doa, mungkin akapela atau ya kalau ada yang main kecapi ya kecapi gitu ya. Dan tiba-tiba mungkin ada beberapa orang boring. Tuhan gak datang, yang dijanjiin gak ada, pulang. Besoknya terjadi juga gitu. Berdoa, aduh yang doa tuh si Andreas lagi. Aduh udah deh, pulang. Jadi ada yang gak kuat, gak tahan gitu. Gereja Tuhan menyadari gak? Kalau ini juga terjadi buat kita. Mana di tempat, di sini ada rumah doa? Ada? Ada ya? Penuh gak? Haleluya. Enggak, saya enggak judge, tapi saya mau mengajak gitu. Coba introspeksi gitu. Wow. Tapi 120 orang yang sisa ini mereka bertahan. Mereka enggak boring. Mereka enggak mengeluh, mereka enggak komplain, mereka enggak bilang aduh musiknya jelek atau si WL-nya suaranya fals. Enggak, mereka enggak meluk. Karena mereka tahu bahwa mereka punya kerinduan. Jadi ada 3 hal pada saat itu yang saya renungkan. Yaitu pertama mereka tekun doa. Doa, dijawab nggak dijawab, doa, dijawab nggak dijawab, doa. Kemudian setia, mereka nggak tinggalkan, mereka setia. Walaupun belum ada hasilnya, ini diperlukan buat kita, orang-orang percaya. Setia nggak kita akan keyakinan kita. Beberapa YouTube saya lihat sudah mulai, saya nggak, bukan YouTuber gitu saudara. Saya nggak punya di situ, saya mau ini, tapi saya lihat, hanya cuma karena doktrin sedikit orang pindah loh. Dari Yesus kepada yang lain mereka bisa pindah. Cuma dengan kata-kata, wow. Dengan alasan bahwa dipertanyakan ketuhanan Yesus. Jadi mereka bilang bahwa Yesus disebut Tuhan oleh karena pernyataan orang gitu.
Jadi bukan dari dia. Padahal Alkitab menjelaskan, ya makanya saudara mesti lihat gitu ya. Alkitab fakta menjelaskan dan tidak terbantahkan gitu. Sebelum manusia menyatakan Yesus itu Tuhan, siapa yang lebih dulu menyatakan dia Tuhan? Kita lihat sebentar Lukas 2 ayat 11. Bisa ditampilkan ya? Bisa ya? Jadi kalau orang tanya, Tuhanmu orang yang kasih tahu, orang yang memberi predikat. No, bukan. Kita lihat Lukas 2 ayat 11. Oke, saya baca. Sudah dapat ya? Oke, saya baca. Demikian firman Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Malaikat. Malaikat. Jadi sebelum Yesus hadir sebagai bayi, udah ada yang declare. Siapa yang declare? Malaikat. Jadi Tuhan absah. Sah. Yesus itu Tuhan. Amin. Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Haleluya. Jadi sah Yesus itu Tuhan. Ya, jangan diragukan lagi. Jadi bukan karena pernyataan manusia. Nah, setia tadi sebagai kesetiaan kita itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Di luar daripada akal dan pikiran kita. Ini kita punya akal dan pikiran cuma sebesar ini. Tuhan punya jauh lebih besar. Ya, yang ketiga, ini baru Pentakosta. Yang ketiga yaitu kerinduan. Mereka punya kerinduan. Mereka rindu bahwa yang dijanjikan Tuhan untuk menolong mereka jadi atas hidup mereka. Dan waktu itu terjadi, apa yang terjadi saudaraku? Semua rasul-rasul waktu menginjil atau menyatakan, memberitakan firman Tuhan disertai dengan kuasa. Ada kuasa yang menyertai dia. Supaya apa? Orang lain yang ngelihat percaya, iya Yesus ada, iya Yesus hidup, iya Yesus berkuasa. Bayangkan sampai cuman sapu tangan aja itu bisa menyembuhkan orang. Cuman bayangannya saja bisa menyembuhkan orang. Betapa powerfulnya kalau hari ini terjadi atas gereja Mekarsari. Wow, amazing. Saya berdoa. Ini bukan hanya untuk hamba Tuhan, maksudnya pendeta. Bukan, ini semua orang, jemaat tempat ini. Siapa itu hamba Tuhan? Pendeta? No. Siapa itu hamba Tuhan? Pemain musik? No. Siapa hamba Tuhan? Saudara dan saya. Loh, saya bukan hamba Tuhan Pak, lalu hamba siapa? Ayo, kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu itu siapa? Apakah kamu itu pendeta? Pelayan Tuhan? No, kamu semua, yang muda, yang kecil, yang besar, yang tua, kamu, bilang kiri kanan, kamu kan menerima kuasa. Waktu saya renungkan kenapa Yesus bilang kamu akan menerima kuasa, karena awalnya murid-murid tanya, Tuhan boleh gak pulihkan kerajaan Israel? Karena waktu itu dalam penjajahan, jadi pikir mereka bahwa Yesus sebagai raja itu akan memulihkan Israel. Saya katakan waktu saya renungkan itu terlalu kecil buat Tuhan. Yang besar ialah waktu Tuhan bilang gini, surga itu jadi kepunyaanmu. Wow, kamu akan menerima kuasa. Artinya apa yang surga punya jadi milikmu. Tapi saya sakit Pak, no problem. Karena kuasa yang saya renungkan di sini ialah
bahwa kuasa untuk dirimu, kuasa untuk menguasai dirimu, bukan menguasai orang lain. Bukan untuk yang lain, bukan untuk cuma bernubuat, menyatakan kamu sembuh, bukan itu. Tapi kamu menguasai dirimu, sehingga waktu sakit penyakit datang atasmu, kekeringan datang atasmu, persoalan datang atasmu, engkau kuat. Amin. Engkau bisa membuat dirimu tidak terpengaruh dengan hal-hal tersebut. Betul? Sesungguhnya memang harusnya demikian. Bahwa hidupmu tidak terpengaruh dengan orang lain. Harusnya seperti itu. Tetapi kan kita dalam dunia nyata, betul? Kalau orang dekat kita mulai menyeleweng, kita mulai marah. Ya apa iya? Atau mulai gak benar, kita mulai marah. Dan itu memang manusiawi. Tetapi harusnya kamu tidak terpengaruh dengan itu. Kamu harus terpengaruh dengan firman. Sehingga waktu orang yang dekat dengan kita atau siapapun yang mulai tidak selaras, kamu cuma berdoa. Tuhan jamah dia. Tuhan pulihkan dia. Amin. Yes. Jadi nangkap dulu ya, ini Pentakos. Nah oke, saya masuk bahwa sesungguhnya Allah menginginkan bahwa saudara dan saya itu punya konektivitas dengan Tuhan. Artinya Allah itu maha, betul ya, maha kuasa, maunya maha semua. Sampai yang namanya satu yang kita butuhkan ialah maha kasih. Maha pokoknya. Bayangin kita buat salah terus tiap hari, Tuhan tetap mengasihi kita. Betul? Gak ada tuh orang yang berdosa kemudian nafasnya dikasih enggak lo setengah aja. Enggak, semua full. Atau yang berbuat dosa nanti kamu jalannya miring-miring, enggak, sama. Betul? Artinya dia maha kasih sehingga walaupun saudara dan saya melakukan dosa, dia tetap mengasihi saudara dan saya. Yang dia benci adalah dosa. Tapi kamu, dia kasih. Sehingga waktu itu terjadi atas kita dan kemudian kita mulai feedback, kita mulai memberikan yang sama dengan Tuhan, di situ kuasa bekerja. Amin. Di situ kuasa bekerja. Tuhan mau gini. Allah maha kuasa, maha segalanya. Dia bisa menyatakan dirinya kepada semua orang dengan caranya. Betul? Bisa dong, bisa. Tuhan bahkan bilang bisa. Batu juga bisa dia buat untuk memuliakan Tuhan. Bisa. Tetapi yang luar biasanya waktu saya renungkan dan saya berkata, Tuhan terima kasih. Apa? Dia pakai saudara dan saya untuk menyatakan dirinya. Tetapi hari ini banyak orang-orang yang menggunakan Tuhan untuk menyatakan diri sendiri. No. Jangan seperti itu. Amin. Baru berdiri di mimbar kamu sudah, enggak, kamu sudah jalan beda. No. Berdiri di mimbar, kamu mau menceritakan who is our God. Siapa Allah yang kita sembah. Amin. Dan itu bisa terjadi cuman karena kamu punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Di luar itu nggak bisa. Dan seringkali gagal kita apa? Kita menjudge diri kita sendiri sebelum itu terjadi. Sebelum Tuhan kasih ini kita sudah menjudge dulu. Kita sudah bilang dulu, Tuhan aku nggak layak. Tuhan tahu. Tuhan aku berdosa, Tuhan gak terkejut. Kita buat dosa, Tuhan gak bilang, wow, enggak, Tuhan gak terkejut. Karena memang sudah dari sononya kita jatuh dalam dosa. Betul? Makanya dia turun untuk membasuh dosa kita. Kita gak bisa membasuh dosa kita sendiri. Perlu dia, perlu Tuhan untuk membasuh kita. Amin. Makanya yang diperlukan Tuhan ialah uangmu, enggak Tuhan enggak perlu uangmu. Kekuatanmu, enggak Tuhan enggak perlu kekuatanmu. Talentamu, enggak, orang talenta juga dia yang buat, dia yang kasih. Yang Tuhan perlu hatimu. Waduh, kalau udah ngomong kayak gini saudara, wow saya maunya nyembah aja. Karena Tuhan punya properti yang paling indah di muka bumi ini adalah hati setiap manusia. Itu properti paling indah. Tuhan bisa tinggal di mana aja, tapi dia memilih untuk tinggal
di dalam diri seorang yang narkoba, seorang yang pelacur, seorang yang berzina, dia pilih untuk tinggal di tempat itu. Wow. Kita yang membatasi hal tersebut. Tuhan enggak. Bukankah hal yang besar dibukakan kepada seorang perempuan Samaria yang notabene ganti-ganti lelaki? Tuhan bukakan penyembahan. Wow, dia enggak bukakan kepada ahli Taurat, pemuka-pemuka agama. Enggak, lagi ngobrol sama perempuan Samaria yang lakinya ganti-ganti. Dan apa yang terjadi? Perempuan Samaria tersebut, di dalam dirinya, wah keren. Dia pulang, satu kampung diselamatkan. Pendeta belum tentu bisa menyelamatkan satu kampung. Ya, tetangga di depan rumah aja gak berubah. Kiri kanan gak berubah. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya, saya juga pendeta, saya juga introspeksi. Tapi puji Tuhan di gang kami semua, amazing. Nanti saudara main aja lah ke tempat saya. Ya, tapi semua karena Tuhan. Ya, lighting, kita harus bercahaya. Why? Karena Yesus ada di dalam diri kita. Bukan karena saya pandai khotbah, bukan karena saya pandai main keyboard, bukan saya karena bisa well, no. Tapi karena ada Yesus. Amin. Saya berdoa buat di tempat kami juga, bahkan di tempat ini juga. Orang datang ke gereja bukan karena pemain keyboardnya jago, bukan karena pengkhotbahnya keren, pengkhotbahnya jam terbangnya tinggi, bagus, wow. Atau gedungnya mewah, enggak. Saya berdoa orang datang di tempat ini karena ada Tuhan. Wow. Udah bukan susah, tapi di tempat ini saya menemukan gitu ya. Karena tadi pagi saya sudah rasakan, wow, praibadahnya luar biasa ya. Tadi saya sempat duduk, ya walaupun sudah doa, nggak ikut beribadah, tapi saya merasakan, saudara nanti saudara akan punya hal yang sama. Kalau saudara punya hubungan yang baik dengan Tuhan, dia hadir atau tidak kau rasakan. Orang nyanyi, orang berdoa, kamu bisa tahu dia penuh dengan Roh Kudus atau enggak. Kau akan rasakan sendiri, ya. Oke. Nah, kembali tadi bahwa Allah menginginkan kita itu seluruhnya, seutuhnya, ya, tubuh, roh dan jiwa. Nah, itu tercakup di dalam hati kita. Kalau hatimu sudah diberikan sama Tuhan, udah nggak ada yang lain yang kamu perlu khawatirkan deh. Nggak ada. Istrimu nggak benar, suamimu nggak benar, anakmu nggak benar, nggak khawatir lagi. Why? Karena kamu tahu Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Ya, even mereka nggak berubah, kamu nggak khawatir. Karena kamu percaya apapun yang terjadi, semua ada di dalam kendali Tuhan. Dan kamu tidak stres, konflik nggak terjadi. Betul? Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Wow, amazing. Nah, kita lihat sebentar yuk, nanti kalau nggak buka firman, wah sesat nih pendeta. Oke, kita lihat Pengkhotbah 12 deh. Pengkhotbah 12. Nah, bisa ditampilkan di multimedia, boleh. Atau sebentar saya buka deh. Pengkhotbah 12. Oke, ayat yang ke-14. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13 sebelum 14, 13. Oke, demikian firman Tuhan. Akhir dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Yang ngomong ini orang yang punya hikmat, sampai hari ini mungkin dia punya label orang paling berhikmat selama dunia ada. Salomo. Bahkan kitabnya sendiri pengkhotbah. Jadi kalau saya mau katakan pada zaman itu mungkin sampai hari ini dia pengkhotbah paling keren lah, pengkhotbah paling top gitu. Tapi dia bilang begini, sebelum sampai di ayat terakhir, di pasal yang terakhir, dia bilang gini, semua yang dia lakukan sia-sia. Semua sia-sia. Bahkan firmannya berkata bahwa akhirnya orang bodoh dan orang berhikmat
halnya sama, berakhirnya sama. Berakhir sama apa? Sampai nanti di rumah 2 kali 1, 2 kali 2 paling gede. Artinya Salomo bilang semua sia-sia. Wow, saya renungkan, Tuhan, wah ini pengkhotbah keren banget nih. Dia orang paling kaya, selama dunia ada mungkin dia orang paling kaya, raja paling kaya, terkaya gitu. Tetapi dia bilang semua sia-sia. Kan kalau kita berpikir kita menumpuk kekayaan, kita punya kekayaan buat anak cucu kita, betul ya? Berarti nggak sia-sia dong harusnya. Tetapi ternyata memang waktu saya renungkan, iya sia-sia. Kalau anakmu bisa meneruskan, kalau enggak habis-habis juga. Dan banyak saya melihat kesaksian beberapa teman saya dulu punya teman, papanya itu wali kota salah satu daerah di Jakarta. Jadi pada saat itu zaman Soeharto itu wah kaya banget, apalagi itu daerah yang daerah empuk lah gitu, ya Jakarta Barat gitu. Jadi itu daerah dulu. Jadi memang kaya saudara, kaya punya ini punya itu, rumahnya di Menteng, di Cempaka Putih, di ini. Apa yang terjadi hari ini? Habis. Karena anak-anaknya nggak bisa mengelola. Saya juga punya teman SMA, papanya seorang peternak ayam berhasil, rumahnya besar di Cirendok. Wah besar rumahnya, punya tanah di Parung, punya ini. Hari ini apa yang terjadi? Habis. Artinya sia-sia. Nah oleh karena itu Salomo bilang gini, akhirnya dari semua yang kamu dengar, takutlah akan Tuhan. Nah saya waktu merenungkan ini Tuhan bukakan gitu. Takut sama Tuhan itu apakah begini Tuhan, nanti kalau saya nggak ke gereja usaha saya bangkrut, saya harus ke gereja, takut. Atau saya harus memberi persembahan yang selayaknya, yang seperti Tuhan inginkan. Kalau enggak usaha gua bangkrut, takut. Apakah yang seperti ini yang Tuhan mau? Ternyata enggak, kita takut karena kita terikat dengan dunia. Enggak boleh. Yang saya dapatkan, kita takut ialah takut kehilangan dia. Amin. Takut, saya takut waktu saya renungkan, iya Tuhan, saya kalau kehilangan Tuhan, saya nggak bisa berkhotbah. Kalau saya kehilangan Tuhan, saya nggak bisa melayani. Kalau saya kehilangan Tuhan untuk hidup hari-hari pun, saya nggak bisa. Saya selalu bilang sama anak saya, Dek, kamu lihat, hidup papimu ini cuman karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Gak ada yang bisa dibanggakan. No. Puji Tuhan. Amazing. Haleluya. Saya gak pernah ngajarin dia saudara. Tetapi waktu ada di sekolahnya gitu. Ini hanya karena, bukan saya gak ngajarin. Tapi saya terus lebih baik memberi contoh gitu ya. Saudara juga buat anak-anakmu. Anak-anakmu lebih respect kalau disanjung ketimbang ditegur. Hello, siapa di sini suka dikritik? Nggak ada ya. Tapi sebenarnya kritik itu juga untuk membangun. Tapi siapa di sini yang suka disanjung? Wah, angkat tangan semua dong. Saya mau, betul? Saya akan bangga kalau dibilang Pak keren. Wah, betul? Itu membuat saya semakin. Nah, itu harusnya yang kita lakukan buat anak-anak kita. Walaupun dia salah, ya kita nasihati. Tapi kita bilang, kamu hebat nak. Cuman kamu sekarang lagi kayak gini, padahal sebenarnya kamu hebat. Nah itu lebih bagus. Dan anak saya bilang begitu saudara, apa yang terjadi? Saya nggak tahu. Saya tahu dia punya kelemahan itu sebenarnya dalam pelajaran matematika. Tetapi setiap pagi saya selalu berdoa, berkat Tuhan, hikmat Tuhan turun atasmu. Apa yang terjadi? Waktu ada olimpiade fisika atau apa itu di sekolahnya, dia pulang dan dia bilang, papi tahu nggak apa? Aku lulus olimpiade. Hah? Tapi nggak terus ke tingkat nasional karena saya nggak menyesal juga. Karena harusnya dia harus ikut setiap hari Sabtu itu di sekolahnya ada bimbingan untuk nanti ke tingkat nasional. Dan dia nggak bisa hadir hanya karena ikut saya ke SICC. No problem, satu waktu Tuhan akan buat. Karena dia sudah mendahulukan Tuhan. Nah, oleh karena itu takut akan Tuhan itu bukan takut yang tadi ya. Tapi takut kehilangan.
Kamu kehilangan istrimu atau suamimu, takut enggak? Ada yang gak takut, biarin aja dia pergi. Bodoh amat. Haleluya. Yang di rumah juga jangan ketawa ya. Wow. Haleluya. Ya oke deh, jangan suami atau istri. Kalau ada yang kayak gitu bertobat ya. Roh Kudus ada di tempat ini. Kau tinggal terima. Ya, nanti Tuhan yang menginsafkan. Roh Kudus hadir itu satu tandanya, dia menginsafkan dunia. Maka dia akan menginsafkan saudara dan saya. Amin. Saya juga bisa salah. Pendeta juga manusia. Amin. Nah, kehilangan anak lah. Saudara suka kehilangan anak? Enggak. Sama harusnya lebih lagi buat Bapak kita. Kita harus takut kehilangan dia dalam pekerjaan kita. Jangan pikir bahwa Tuhan hadir hanya di pelayan Tuhan. No. Nah kalau cuma hadir di pelayan Tuhan, nanti yang di kantor pengacara siapa yang mau memberitakan Injil? Nanti di kantor pajak siapa yang memberitakan Injil? Nanti di dunia usaha siapa yang memberitakan Injil? Saudara semua. Amin. Jadi jangan tunggu pendeta hadir di kantor pajak atau di pengacara atau di mana. No. Saudara harus menjadi saksi Kristus. Ceritakan bahwa hidupmu pendengaran Kristus. Saya percaya Pentakosta ini amazing. Saudara akan menjadi model-modelnya Tuhan di tempat di mana kamu berada, bukan hanya di keluargamu, tapi di tempat kamu berada. Amin. Itu keinginan Tuhan, need-nya Tuhan. Supaya orang-orang yang tadi punya pengajaran-pengajaran yang salah, punya doktrin-doktrin yang salah, saudara hadir bisa membuat mereka bertobat. Amin. Ngeri, hari ini ngeri. Tapi saya dengar, saya belum lihat semuanya, bahwa yang mengajarkan progresif itu katanya bertobat dan sudah tidak mau pakai pendeta lagi, katanya gitu. Saya nggak nonton terusnya, tapi saya lihat wah amazing. Hanya karena diwawancarai oleh artis, tapi saya tahu dia takut Tuhan gitu. Amazing. Jadi bukan hanya di gereja aja, tapi di tempat di mana saudara berada, nama Tuhan dipermuliakan. Wow, saya lihat waktu semakin cepat berlalu. Wah, sebentar saya ajak dulu saudara kita lihat di dalam firman Tuhan. Kita lihat sebentar dalam kitab Lukas pasal yang ke-4 ayat 18, boleh tolong saya multimedia. Lukas 4 ayat 18. Oke, demikian. Roh Tuhan ada padaku sebab ia telah mengurapi aku untuk apa? Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Jadi Pentakosta ini ialah Tuhan mencurahkan rohnya untuk membantu saudara menceritakan Tuhan. Salah satunya ialah kepada orang-orang miskin. Orang miskin bukan yang minta-minta atau gembel, bukan itu. Tetapi lebih daripada orang miskin ialah orang yang tidak punya pemahaman tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Itu orang miskin. Jadi walaupun hartanya banyak, wah segunung gitu, kalau dia nggak punya pemahaman tentang Kristus, itu miskin. Tapi office boy yang ngerti akan siapa Allah, siapa Yesus, itu dia jauh lebih kaya. Makanya Tuhan bilang persembahan cerang janda yang miskin jauh lebih besar daripada orang-orang kaya di tempat itu. Itu maksudnya miskin. Lanjutnya, dan ia telah mengutus aku, lanjut ayat ke-19. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Saudara, Pentakosta ini membuat saudara menjadi orang-orang yang bisa membebaskan orang-orang yang terikat. Iya, banyak sudah saya nggak perlu saya ceritakan, tapi ya saya melihat sendiri. Orang-orang yang terikat itu dilepaskan, dibebaskan. Ya, iblis nggak suka kalau saudara terikat dengan Tuhan. Makanya dia selalu mencoba mengganggu saudara dan saya. Perhatikan,
Iblis nggak bisa melawan Tuhan. Dia nggak bisa melawan Yesus, nggak bisa. Tetapi dia bisa membuat Yesus galau, membuat Yesus merana sakit hati melalui siapa? Saudara dan saya. Apa yang dia buat? Dia kasih saudara sakit penyakit. Dia kasih saudara kelemahan. Dia kasih saudara kekurangan. Dan dia buat saudara untuk tidak percaya kepada Yesus. Itu menyakitkan. Ke gereja datang, tetapi waktu pulang persoalan datang, nggak percaya. Pergi ke Gunung Kawi, ke Gunung Kelut, ke Gunung Merapi, itu nggak kena longsor. Halo? Itu terjadi. Tetapi hari ini enggak. Amin. Karena kita orang-orang yang membebaskan tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Oke, buta secara fisik, yes, saya percaya, saya aminkan. Karena pernah saya juga dulu waktu awal-awal, ini awal HMC kita dari Rayon itu di Klaten, di Sragen, awal kita HMC pada saat itu lagi menyala-nyala kita. Kemudian kita di Karanganyar itu Pak Yongki menyampaikan firman, kemudian mulai didoakan. Ada yang datang kepada saya gitu, dia bukan buta semuanya, tapi apa namanya, rabun gitu. Ya, jadi penglihatannya cuma sebatas 1 meter atau 2 meter gitu. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, sembuhlah gini. Selesai, dia buka mata. Pak, coba lihat yang di sana. Teman saya waktu itu, saya lupa, Pak Yoce atau Pak Heri. Dan kalau ada yang ingat ya, Pak Heri itu manusia perjanjian lama, dulu ketua menara doa ya. Nah, saya lupa, kalau enggak dia Pak Yoce, bukan Yoce, Yance. Almarhum Pak Yance. Jadi dia pergi di jauh, kemudian dia angkat tangannya. Berapa Pak? Dia bilang 1. Wih, itu sudah jarak kira-kira dari sini sampai di kameramen gitu. Kemudian mundur lagi, angkat lagi. Ini berapa Pak? 4. Wih, ternyata dia bilang saya sudah bisa melihat. Wow, itu yang fisik. Tetapi yang dikatakan di tempat ini ialah orang-orang buta ini, orang yang punya pengharapan. Saudaralah jawaban. Amin. Jadi jawaban buat orang-orang di sekelilingmu. Orang nggak perlu melihat atau nggak perlu kata-kata yang bagus, tapi orang perlu jamahan dari engkau, saksian dari engkau, hidupmu akan menjamah orang itu. Amin. Oke, saya lompat saja langsung ya. Kita lihat dulu sebentar. Apa yang harus kita lakukan? Kita lihat Matius 16 ayatnya yang ke 24. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi jelas Tuhan bilang gini, kamu harus menyangkal dirimu. Menyangkal diri itu apa? Menyangkal diri itu kayak gini. Saya kasih contoh ya, sederhana. Jadi kita kan sering diperhadapkan dengan berbagai kenyataan, betul ya, kenyataannya kayak gini. Kita lagi gak punya uang, tiba-tiba pinjol lewat. Ini sudah banyak di tempat kami terjadi dan terikat. Pinjol lewat, dapat 3 juta, dapat 5 juta, dapat 10 juta. Apa yang terjadi? Jempol kita mulai main. Nama Andreas, alamat ini, nomor KTP ini. Pinjol memberikan. Pernah? Atau ada di tempat ini? Kalau orang yang menyangkal diri, ini seperti ini. Jadi waktu pinjol lewat, dia berani berkata demikian, yang itu bukan bagian gue. Saya enggak yang itu, saya punya yang ini. Bukan pinjam, curahan Roh Kudus. Tuhan sediakan, itu menyangkal diri. Kamu
dikhianati, kamu disakiti, teman-teman pelayanan atau di rumah atau apa, punya banyak alasan kamu untuk membalas. Punya banyak alasan untuk mengatakan nggak bisa ini, saya nggak mau, saya harus begini-begini. Betul? Kita punya banyak alasan untuk marah. Tetapi waktu kita mau menyangkal diri, enggak, itu bukan saya, itu bukan Yesus. Saya tetap mengasihi dia, saya tetap mencintai dia, saya tetap mau dia. Amin. Itu menyangkal diri. Simpelnya seperti itu. Tetapi kalau mau lebih dalam lagi, nanti kita belajar ya. Haleluya. Tapi ini, jadi menyangkal diri. Kamu menyangkal diri itu keharusan supaya ikut Yesus. Kenapa? Karena kalau kamu gak sangkal dirimu, kau tetap bawa dirimu terus. Engkau gak pernah bawa Yesus. Kau gak pernah bawa Yesus. Kemana kamu jalan? Dirimu yang berjalan, bukan Kristus. Padahal yang harusnya Kristus berjalan denganmu. Kuasa yang keluar adalah kuasa Allah. Kristus yang keluar. Saya tutup dengan satu kisah ini. Betul ya, saya selesai jam? Hah? 10? Enggak 11 saja. Oke, setengah 10 ya. Oke. Saya tutup dengan satu kisah. Saya disuruh sampai sore, oke nih. Enggak apa-apa. Jadi pada waktu itu, ini perang di Korea Selatan. Ini sebenarnya dari cerita di KOM. Ya kami guru KOM juga ngajar, jadi ini cerita bagus gitu. Jadi perang di Korea, waktu itu Korea Selatan, Korea Utara, Amerika membantu gitu ya, sekutu membantu. Jadi chaos lah gitu, pokoknya terjadi perang pada saat itu. Tiba-tiba ada seorang anak Korea, anak kecil gitu. Dia berjalan, mungkin dia sudah gak punya uang, dia gak punya apa-apa gitu. Terus dia lewat di depan sebuah toko roti gitu. Toko roti, dan kemudian dia berdiri di depan toko roti itu dengan muka pengharapan. Siapa yang bisa beri gua roti gratis? Nah gitu kira-kira. Atau pengharapan, bisa gak ya yang punya toko roti itu ngasih saya roti satu aja, kan gitu. Jadi dia punya muka pengharapan gitu, sudah tahu lah ya. Kalau orang punya pengharapan mukanya kayak gimana. Saya mau kita punya pengharapan sama Yesus gitu, amin. Jadi waktu ibadah saya bisa melihat muka-muka yang penuh pengharapan kepada Kristus. Artinya ada meleleh air mata gitu ya. Ada yang senyumnya semeringah karena tahu Yesus hadir. Itu yang saya rindukan. Nah kembali cerita tadi, jadi punya pengharapan gini, wow. Sang pemilik toko tidak tergerak hatinya karena pada saat itu zaman perang gitu, jadi zaman susah, dia nggak tergerak. Anak itu mau berdiri sampai malam bodo amat ya gitu kan, kecuali kalau ada uang, ada barang gitu. Nah kemudian tiba-tiba dawat seorang tentara, kemudian tentara Amerika gitu, melihat anak kecil tersebut berdiri di depan toko roti, penuh pengharapan, dan dia tahu, tentara ini tahu dan dia lihat, ini anak kayaknya perlu roti nih, kasihan nih. Kemudian apa yang terjadi? Tentara tersebut ke tokonya, kemudian Pak tolong bungkus 3 roti. Yang paling enak dibungkus sama tukang roti. Selesai dia bayar, dia kasih ke anak tersebut. Anak tersebut kaget dan dia menangis. Kemudian apa yang dia katakan? Demikian dia katakan. Apakah Anda Yesus? Sudahkah jadi dalam hidupmu? Apakah Anda Yesus? Yesus termanifestasi hanya oleh karena tentara punya hati untuk menolong anak tersebut. Seringkali kita mengabaikan ini. Padahal Yesus mau buat itu buat saudara dan saya. Supaya orang lain yang melihat menjadi takut akan Tuhan. Bukankah jemaat mula-mula itu yang terjadi? Orang yang melihat mereka berkumpul tiap-tiap hari menjadi takut akan Tuhan. Dan firman Tuhan bilang tiap-tiap hari ditambah-tambahkan jiwanya. Hari ini Mekarsari punya rumah doa, punya menara doa. Penuhi itu. Penuhi itu. Waduh saya lupa ada satu ayat yang belum saya bagikan. Saya 1 Timotius 4, boleh sedikit satu. Ya 1 Timotius 4, gak apa-apa. Pak Gembala tolong Pak, ini sedikit aja Pak. Ya Pak Gembala saya tahu nonton di bawah nih. Sebentar Pak Gembala, kita lihat 1 Timotius 4 ayat 8. Boleh tolong cepat, ayat 8. Nah,
Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi tadi di awal Salomo katakan semua sia-sia, tetapi di perjanjian baru Rasul Paulus berkata demikian di dalam surat Timotius, woi, latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala. Rumah doa gak sia-sia, ibadah hari Minggu gak sia-sia, kul gak sia-sia, mesbah doa tiap hari di rumah masing-masing enggak sia-sia, karena mengandung janji, bukan untuk hidup ini, tetapi juga untuk dunia yang akan datang. Bersama-sama dengan Bapak di surga. Kalau kau gak dilatih di dunia ini, mau dilatih di mana? Boleh. Cepat ya, kangen saya belum hilang loh. Sama Bapak Ibu Saudara. Wow. Jadi Pentakosta ini saya rangkum semuanya deh. Pertemuan orang-orang kudus. Siapa itu? Saudara dan saya. Saya tidak mau klaim saya kudus. Saya juga tidak mau klaim Bapak Ibu kudus. Saya mau yang klaim kita, yang memberi predikat atas kita, Yesus. Karena dia yang paling berdaulat untuk menyatakan saudara dan saya kudus. Amin. Waktu hatimu diberi buat Tuhan pagi ini, menghamirkan seluruh adonan yang rusak, yang merah seperti kirmis dibuat menjadi putih seperti salju. Itu Tuhan kita, Tuhan kita baik banget. Hari ini Tuhan cuma minta supaya saudara kepenuhan akan Dia every day. Tuhan cuma minta cintanya saudara. Tuhan gak minta lebih. Tuhan gak minta uangmu. Tuhan gak lihat jabatanmu. Tuhan cuma mau minta cinta. Amin. I love you Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy my King in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Buat telinga Tuhan indah untuk mendengar jemaat GBI Mekarsari. Sungguh berikan cintamu buat Tuhan. Cinta yang lain itu nanti nomor 2, nomor 3, nomor 4. Tapi pagi ini, ayo beri cintamu buat Tuhan. Supaya manis didengar Tuhan. Amin. Oh my soul, rejoice, take joy my King in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Again, I love you, Lord.
musik alunkan lagu ini pelan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Renungkan bahwa Dia sungguh mengasihi kita. Gak ada yang lain yang lebih bisa mengasihi saudara dan saya. Lebih yang dari Tuhan Yesus lakukan. Bapa, hamba serahkan semua dalam tangan-Mu. Hamba tahu, hamba mengerti bahwa ada banyak kelemahan di antara kami. Ada banyak kekurangan buat kami Tuhan. Bahkan hamba-Mu juga. Tapi hamba percaya Allah sanggup menyempurnakan kami. Allah sanggup membuat kami indah. Sehingga waktu kami berkata, I love you Lord. I love you Lord. Kami menemukan, dan Tuhan menemukan kami. Kami boleh berkasih-kasihan terus dengan Kau. Every time, every minute. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Hamba tahu bahwa gak bisa manusia memuliakan-Mu kalau Engkau gak hadir. Biarlah momen Pentakosta ini jadi dalam hidup kami. Allah hadir terus dalam hidup kami. Menolong kami, menguatkan kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami, menyempurnakan kami. Karena firman-Mu berkata, tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Sakit, penyakit, penindasan, penganiayaan gak bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan. Karena itu kami ambil Tuhan. Dan aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Semua hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini, yang di rumah, yang streaming, Tuhan sembuhkan. Amin. Tuhan pulihkan. Amin. Apa yang mustahil bagi kami, Tuhan sanggup melakukannya. Amin. Dan kami terima dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kekasih-kekasih Tuhan. Wah, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Oh. Yuk kita angkat tangan kita. Biarlah kasih, rahmat, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Allah Roh Kudus yang memenuhi hidup kami untuk mengajar kami, menginsafkan kami, memulihkan kami, memberkati kami, menuntun kami mulai pagi siang hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari kekasih-kasih Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.